Oke, sudah bisa kita mulai kelasnya. Coba ketua kelasnya dicek dulu teman-temannya siapa yang belum hadir. Kalau ada yang belum hadir, silakan di-remind, diingatkan lagi teman-temannya biar segera join ya untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita ketemu lagi untuk di perkuliahan kimia fisika ya. Hari ini pertemuan ke-11. Ya, kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia ya. Hari ini kita akan bahas tentang kesetimbangan kimia yang itu berkaitan dengan sub CPMK yang ketiga. Nah, yang kedua kan kita udah selesai tuh di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita masuk ke sub CPMK ketiga yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip kesetimbangan kimia, kesetimbangan fasa, dan juga kinetika kimia. Nah, untuk hari ini kita akan bahas kesetimbangan kimia dulu ya, teman-teman. Dan untuk hari ini itu nggak ada tugas. Nih kan senang banget nih kalau udah info di awal nggak ada tugas nih. Karena kan di pertemuan sebelumnya udah, nanti di pertemuan berikutnya baru ada tugas. Tapi hari ini tetap ada latihan soal. Jadi kalian bisa silahkan nanti dicoba sendiri latihan soalnya untuk lebih mempertajam apa yang sudah saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Oke, kita langsung aja. Saya coba share screen dulu untuk perkuliahan hari ini. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya tampilannya. Oke, kita akan bahas tentang kesetimbangan kimia di perkuliahan kimia fisika. Sebelum em, kita masuk ke materinya, aku mau tanya dulu nih. Saya mau tanya dulu nih ke kalian, ya. Ada yang suka minum soda nggak? Ini pasti kalian anak-anak muda ini pada suka nih, apalagi kalau di Cepu kan panas ya. Suasananya panas, terus mungkin kalian saking gerahnya gitu ya masuk ke minimarket terus langsung apa ke bagian kulkasnya langsung kalian ambil soda gitu. Kalian ngamatin nggak kalau kok bisa sih soda itu yang mungkin sudah lama ya dari proses produksinya, proses distribusinya sampai dia di minimarket itu pun mungkin udah lama juga, tapi kenapa dia masih tetap berkarbonasi? Ya itu kenapa tuh? Nah itu ada kaitannya dengan prinsip kesetimbangan kimia tuh, karena dia di kondisinya tertutup sehingga dia sangat mungkin untuk tetap stay berkarbonasi, tetap ada itu apa gelembung-gelembungnya tuh. Walaupun nanti ketika dibuka pun juga masih bereaksi ibaratnya gitu kan karena ada prinsip kesetimbangan kimia ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia itu sendiri? Nah, kalau kalian lihat dari persamaan reaksi kimia ya, di sini ada persamaan reaksi kimia A plus B menjadi C dan D. Ya, ini kalau buat anak-anak pengolahan ini harus ngerti nih. A dan B itu apa, C dan D itu apa, terus juga yang huruf kecilnya itu dia sebagai apa, ya. Kalau A dan B itu kan sebagai reaktan ya, posisinya ada di sebelah kiri, di sebagai reaktan, sedangkan C dan D itu ada di sebelah kanan, maka dia sebagai produknya. Nah, untuk yang huruf kecilnya itu sebagai koefisien ya. Buat yang waktu apa sekolahnya bukan di SMA atau belum dapat kimia, ya ini kalian harus coba untuk bisa lebih fokus lagi ya, gitu ya. Karena mungkin teman-teman kalian yang lain sudah pernah dapat mata pelajaran kimia. Jadi ini masih masih berkaitan dengan mata pelajaran kimia waktu di sekolah ya. Jadi buat teman-teman yang waktu sekolahnya SMK ataupun juga nggak dapat kimia ataupun juga cuman kelas 1 atau kelas 2 aja, nah ini harus lebih concern lagi ya kalian.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kesetimbangan kimia itu apa. Kenapa sih kok disebut dengan kesetimbangan? Nah, ini kalian harus hati-hati ini. Mungkin kadang itu ada anak yang kok kesetimbangan ya kok bukan keseimbangan. Padahal itu adalah dua kata yang berbeda. Setimbang dengan seimbang itu berbeda. Kalau konteksnya kimia itu kait yang betul adalah kesetimbangan. Ya, jadi kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama, ya, baik itu dari reaktan ke produk maupun sebaliknya. Jadi kesetimbangan ini tuh reaksi bolak-balik ya. Jadi dari reaktan ke produk, produk ke reaktan, itu ketika lajunya sama, itu disebut dengan kondisi kesetimbangan. Laju reaksinya ya, ini maksudnya. Itu disebut dengan reaksi kesetimbangan. Berbeda dengan seimbang. Kalau seimbang itu kondisi statis ya. Kondisi statis kalau kesetimbangan ini kondisi dinamis. Ya, jadi reaksinya bolak-balik dari reaktan ke produk maupun balik lagi dari produk ke reaktan. Ketika laju reaksinya sama itu disebut dengan keadaan setimbang. Ya, jadi kalau digambarkan dalam reaksi di atasnya, ketika reaktan itu atau A dan B itu menghasilkan produk C dan D, laju reaksinya kalau sama dengan kebalikannya atau arah sebaliknya, itu disebut dengan keadaan setimbang. Nah, ditandai dengan ada ini nih, tanda panah nih, tanda panah bolak-balik ya. Dan ini harus hati-hati, kaidah, ada kaidah penulisan tanda panah ya. Ini biasanya kalian tuh suka asal untuk nulis tanda panah, padahal nggak hanya tanda panah deh, semua simbol atau notasi yang ada di kimia itu sangat berarti ya. Jadi harus kalian perhatikan benar-benar bagaimana cara penulisan yang tepat. Nah, termasuk juga tanda panah nih. Di sini saya akan coba jelaskan ya. Untuk penulisan tanda panah, ada beberapa jenis tanda panah dalam bidang kimia yang umumnya ada tiga. Ya, yang pertama adalah panah tunggal ya. Ini biasa reaksi pada umumnya yang berjalan satu arah. Jadi satu aja tanda panahnya pastinya ke kanan ya. Karena kan reaksi kan berjalan dari reaktan sebelah kiri ke produk sebelah kanan. Jadi pasti arah panahnya ke kanan. Atau ini reaksi tunggal. Kemudian bisa juga dua panah bolak-balik. Ini yang tadi dalam keadaan setimbang ya. Jadi panahnya itu bukan tanda panah full ya, teman-teman, tapi panahnya itu setengah. Jadi yang atas itu cuma setengah, apa ininya, ujungnya ini tuh hanya setengah, yang bawah pun juga hanya setengah. Jadi dia bukan 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 dua panah tunggal ya, tetapi masing-masing panahnya atas dan bawah itu hanya setengah. Ya, itu untuk menggambarkan kondisi kesetimbangan. Dan kemudian bisa juga panahnya bolak-balik tapi komposisinya berbeda atau ukurannya yang berbeda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau yang lebih besar itu berarti reaksinya condong ke arah situ. Misal yang ke arah produk, panahnya lebih besar atau lebih panjang. Berarti reaksi lebih condong ke arah produk. Ya, ataupun sebaliknya, kalau yang lebih besar ke arah reaktan berarti reaksinya condong ke arah reaktan. Gitu ya, jadi jangan sampai salah ketika kalian menuliskan notasi, terutama nanti untuk menyelesaikan soal-soal kesetimbangan, menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan itu juga jangan sampai salah. Oke, kita lanjut lagi ke kesetimbangan nih ya. Kalau digambarkan dalam sebuah grafik nih, misal ada persamaan reaksi kesetimbangan A dan B menjadi C atau menghasilkan produk C. Ya, A dan B-nya sebagai reaktan, C-nya sebagai produk. Tahapannya kalau digambarkan dalam grafik kesetimbangan ya itu ada tiga. Ada saat awal pencampuran, kemudian daerah kinetik dan daerah kesetimbangan. Jadi ada tiga tahapan. Kalau kalian lihat di sini nih di awal ya, ini kan ketika baru mulai dicampurkan nih, ya di sisi paling kiri ini A dan B jumlahnya sekian. Yang A ini yang merahnya. A ini sekian, kemudian B-nya ini kesekian. Kemudian mereka dicampurkan, set, otomatis kan berkurang nih A dan B-nya kan, karena sudah mulai direaksikan, jadi dia mulai berkurang, sudah mulai bercampur, mulailah terbentuk C, produknya yang hijau ini. Perlahan-lahan C mulai terbentuk. Karena C mulai terbentuk, berarti kan dia pasti akan naik jumlahnya. Sedangkan reaktannya akan turun ya.
set akan turun, terus yang C akan lama-lama naik. Nah, daerah ini yang warna hijau kekuningan ini disebut dengan daerah kinetik. Jadi masih ada perubahan laju yang signifikan ya. Jadi kan yang reaktannya langsung menurun jumlahnya, sedangkan yang C-nya langsung naik, langsung meningkat jumlahnya. Nah, di situ disebut dengan daerah kinetik. Nah, kemudian lama-kelamaan nih kondisinya akan cenderung konstan. Nah, ini disebut dengan daerah kesetimbangan. Ya, jadi di sini. Dia A dan B-nya atau reaktannya cenderung segitu-segitu aja dan C-nya juga ya udah segitu aja. Tidak ada perubahan yang signifikan. Itu disebut dengan daerah kesetimbangan. Nah, untuk kesetimbangan sendiri itu ada dua macam ya atau dua jenis teman-teman. Ada yang kesetimbangan fisika, ada juga kesetimbangan kimia. Bedanya apa? Kalau yang kesetimbangan fisika itu melibatkan satu zat dalam dua fasa yang berbeda. Ya, fasa itu contohnya ya eh, mirip sama kayak wujud ya, tapi sebenarnya beda. Cair, gas, padat itu fasa. Ya, tapi nanti kita akan belajar kesetimbangan fasa nanti ada lagi ya di pertemuan berikutnya tentang kesetimbangan fasa. Jadi untuk kesetimbangan fisika itu melibatkan satu zatnya sama nih, tapi fasanya beda. Contohnya adalah reaksi itu. H2O L. L itu apa? Liquid ya, bentuknya dia cairan. Kemudian dia kesetimbangan dengan H2O G. G itu betul gas. Ya, jadi liquid kesetimbangan dengan gas ini kira-kira proses apa ya teman-teman ya? H2O bentuknya liquid kesetimbangan dengan H2O bentuknya gas. Ya, betul. Ini adalah proses yang terjadi ketika kalian mungkin merebus air ya, merebus air dalam kondisi yang tertutup rapat gitu ya. Jadi dia proses penguapan ya, ada menguap terus mulai mencair lagi, menguap, mengembun gitu ya. Jadi kondisinya kesetimbangannya di dalam wadah itu jadi cair, jadi uap atau gas, kemudian jadi cair lagi dan seterusnya seperti itu. Itu kesetimbangan fisika. Nah, sedangkan kesetimbangan kimia itu ketika kondisinya melibatkan zat yang berbeda dan produk yang dihasilkan pun juga berbeda. Itu ya. Jadi antara reaktan dengan produknya itu berbeda. Itu disebut dengan kesetimbangan kimia. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kesetimbangan tadi kita sudah belajar bahwa itu adalah reaksi bolak-balik ya, di mana laju reaksinya sama. Tetapi gimana caranya kita tahu. Nah, gini, namanya reaksi kan kita pasti pingin produknya itu yang banyak ya. Bagaimana reaksi itu bisa berjalan seefisien mungkin dengan menghasilkan produk yang banyak. Nah, tahunya dari mana nih? Biar produknya banyak, caranya bagaimana? Nah, itu ada kaitannya dengan tetapan kesetimbangan. Ini ya, jadi ada nilai namanya tetapan kesetimbangan. Ini untuk kita bisa mengetahui reaksi itu lebih condong ke arah mana? Apakah ke arah produk ataukah ke arah reaktan? Nah, kita coba cek. Seperti ini misalnya ya. Ada persamaan reaksi AB menghasilkan EF. Nah, kita hitung tetapan kesetimbangannya. Jadi kita harus menghitung ya teman-teman. Untuk mengetahui kira-kira reaksi itu apakah condong ke arah produk atau ke arah reaktan. Atau dia setimbang. Nah, terus kita cek. Rumusnya adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ya, kalau lihat dari sini, produknya yang mana nih? Produknya adalah yang ini, ya, E dan F. Jadi konsentrasi mereka, pangkat koefisiennya masing-masing, dibagi dengan konsentrasi reaktan A dan B, pangkat koefisiennya masing-masing. Jadi kalau dituliskan dalam rumusnya ya, Kc, C itu berkaitan dengan disebut dengan concentration ya. Makanya kenapa dia pakai nilai konsentrasi di situ. Ada dua tetapan kesetimbangan. Ini pertama kita bahas Kc dulu yang berkaitan dengan konsentrasi. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas yang berkaitan dengan tekanan. Kapan pakai Kc, kapan pakai yang C, kapan pakai yang tekanan itu nanti akan saya jelaskan ya. Oke, di sini dulu rumusnya ya. Berarti jadi ini konsentrasi E pangkat E kecil koefisiennya.
kemudian dikali dengan konsentrasi F, ya konsentrasinya zat F ini, pangkat F kecil atau koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi reaktannya yaitu A, pangkat A kecil, dan konsentrasi B, pangkat B kecil. Oke, itu nanti kalian akan mendapatkan nilai Kc-nya. Jadi konsentrasinya produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Sekarang kita coba deh. Kita coba latihan. Nah, ini latihan soal nih. Kita coba buat bagaimana persamaan reaksinya. Untuk yang poin A dulu deh. Di situ ada reaksi 2ZNS dalam bentuk solid ya. Ditambah direaksikan dengan 3O2 dalam bentuk gas. Dia keseimbangan menghasilkan 2ZNO solid plus 2SO2 gas. Kita tuliskan rumus Kc-nya seperti apa. Ya, tadi ingat ya, Kc itu konsentrasi produk pangkat koefisien sorry, dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, sekarang untuk yang poin A ini, produknya yang mana nih? Ya, produknya yang ini ya, ZNO dan SO2. Tetapi hati-hati, tidak boleh dimasukkan semua. Kenapa? Karena kalian harus cek dulu. Kan Kc nih yang kalian akan cari nih. Concentration. Siapa sih yang punya konsentrasi ini? Zat, zat dengan wujud apa yang memiliki konsentrasi? Apakah semua wujud zat itu memiliki konsentrasi atau siapa nih? Wujud yang mana nih? Yang gas dan larutan. Ya, yang G dan aki atau aquos. Hanya dua zat itu yang memiliki konsentrasi, sehingga hanya mereka yang bisa dimasukkan ke dalam rumus Kc. Ya, otomatis yang solid ataupun yang liquid itu tidak dimasukkan ke dalam rumus Kc. Ya, harus diingat itu ya, diperhatikan lagi untuk wujudnya apa. Jadi kalian harus cek nih, wujud zat tersebut itu apa. Apakah solid, gas, aquos, atau liquid. Yang bisa dimasukkan hanya yang aquos dan gas untuk yang Kc ya. Jadi kita masukkan, karena tidak ada yang aquos, jadi kita cek yang gas aja, yaitu SO2. Berarti konsentrasi SO2 pangkat koefisiennya berapa? 2. Yang ini kan nggak kita masukkan ya karena dia solid ya. Sedangkan reaktannya yang mana nih yang kita masukkan hanya yang O2-nya aja. Berarti konsentrasi O2 pangkat 3. Nah, seperti itu ya penulisan rumus Kc-nya teman-teman. Jadi produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien, tapi dicek lagi wujud zatnya apa atau fase zatnya apa. Yang bisa dimasukkan adalah yang aquos dan gas. Nah, ini nanti sisanya kalian bisa coba sendiri ya. Kalian bisa latihan sendiri untuk menuliskan rumus Kc-nya. Sekarang kita lanjut dulu untuk di jenis yang berikutnya. Kan tadi saya bilang ada dua jenis tetapan kesetimbangan. Ada yang concentration untuk yang tadi gas dan aquos. Ada yang gas aja. Nah, gas aja ini kaitannya dengan tekanan. Tekanan itu kan apa? Simbolnya P ya, pressure. Nah, sehingga dia disebut dengan Kp. Gitu ya. Kalau yang concentration tadi Kc, kalau yang gas atau tekanan itu Kp. Ya, jadi untuk eh, apa? Persamaan reaksi yang dia wujudnya gas atau reaksi yang wujudnya gas itu dia bisa biasanya menggunakan Kp. Sama, jadi produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien, tetapi yang boleh dimasukkan hanya yang wujudnya gas. Ya, kalau yang konsentrasi tadi gas dan aquos, kalau yang Kp hanya gas yang boleh dimasukkan. Jadi tekanan parsial, kalau di reaksi ini ya, tekanan parsial zat E pangkat koefisiennya dikali dengan tekanan parsial F pangkat koefisien dibagi dengan tekanan parsial
A pangkat koefisiennya dan dikali dengan tekanan parsial B pangkat koefisiennya. Nah, keduanya itu memiliki hubungan. Ya, jadi KP dan KC itu ada hubungannya ya teman-teman ya. Kalau berdasarkan rumus PVNRT ya, di materi hukum gas sudah kalian dapatkan persamaan ini, PV sama dengan nRT, di mana di situ kan ada volume, ya P itu kan tekanan ya, P tekanan, V volume, N itu apa? Mol, kemudian R besar itu adalah tekanan gas, dan T itu adalah temperatur. Nah, di situ ada volume dan ada mol. Otomatis bisa dijadikan sebagai konsentrasi atau molaritas. Karena kan molaritas itu kan rumusnya mol per volume, mol per liter ya. Sehingga dia bisa diubah bentuknya menjadi P sama dengan RTM. Nah, sehingga kalau dihubungkan dengan rumus Kp dan Kc, itu hubungannya adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta M. Kp itu adalah tetapan gas berdasarkan tekanannya, kemudian Kc tekanan apa? Sorry, tetapan berdasarkan konsentrasi, sedangkan delta N itu adalah selisih mol antara produk dengan reaktan. Nah, sekarang kita coba mengerjakan untuk soal ini ya. Silakan bisa sambil kalian coba dulu untuk soal ini, yaitu kesetimbangan berikut nih. Ada nilai Kc-nya 1,1 kali 10 pangkat 7 pada 700 derajat Celcius. Dan diminta untuk menghitung nilai Kp-nya berapa. Untuk reaksi 2H2 gas direaksikan dengan S2 gas, kemudian kesetimbangan menghasilkan 2H2S. Ya, silakan dicari nilai Kp-nya berapa. Pakai rumus yang tadi ya, Kp sama dengan Kc tadi. Oke, silakan bisa kalian coba dulu. Ya, saya pengen kalian coba dulu biar nanti kita bahas bareng apakah jawaban kalian sudah oke atau masih kurang tepat nih. Oke, kita coba ya. Kalian sambil cek kerjaan kalian atau jawaban kalian. Di situ diketahui Kc, diketahui suhunya juga 700 ya. Tapi dia masih Celcius ya. Jadi kita tuliskan dulu. Coba di sini muat nggak ya? Kc-nya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7. Kemudian temperaturnya 700. Kita ubah dulu ke apa? Kelvin. Ditambah berapa? 273 sama dengan 973 Kelvin. Sorry, ini agak kurang enak menuliskannya. Kemudian nilai R ya tetapan gas ideal 0,08. Ya, kalian bisa pakai 0,08206 boleh silakan. Kemudian delta N. Ya, delta N kalian cek di situ untuk apa koefisiennya produk dikurangi dengan reaktan. Produknya kan 2 ya, berarti 2 dikurangi reaktannya berapa? 2 plus 1. Berarti ini sama dengan 1. Oke, semua diketahui ya, ada Kc, T, R, delta N. Nah, udah gampang nih. Tinggal dimasukkan ke rumusnya Kp sama dengan Kc
dikali RT pangkat delta N. Langsung masukkan aja. KC-nya 1,1, 10 pangkat 7. Kemudian R-nya 0,08. Kemudian T-nya 973. Delta N-nya 1 tuh. Udah enak nih. Berapa nih? 1,1 kali 10 pangkat 7. Kemudian 0,08 kali 973. Nah, ini silakan kalian hitung sendiri ya. Silakan kalian coba hitung sendiri. Kalau selama kalian sudah sampai di sini berarti udah oke lah jawaban kalian ya. Kita lanjut lagi untuk materi terakhirnya ya pertemuan hari ini yaitu quantization reaksi. Ya. Di mana ini dipakai untuk melihat apakah reaksi itu condong ke kanan, condong ke kiri, atau dia seimbang kondisinya. Menggunakan Q. Ya, seperti ini ya. Kalau Q-nya lebih kurang dari K, berarti reaksi akan cenderung ke arah kanan atau ke produk. Kalau sama dengan K, berarti dia kondisinya setimbang. Kalau kurang dari K, berarti dia reaksinya cenderung ke arah reaktan. Nah, ini adalah latihan soalnya. Nanti saya upload di Adlink. Silakan kalian coba untuk mengerjakan sendiri ya, teman-teman. Dan ini materinya juga sudah saya upload di Adlink. Mungkin itu aja untuk materi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan ke saya atau mungkin di adlink bisa dituliskan ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.